Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. 1, 2, 3. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh hiroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam tayangan istimewa Persis TV edisi bulan Ramadan yang insya Allah dengan kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peluang yang demikian berharga agar kita senantiasa berupaya meningkatkan derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Sebagaimana kita maklum bahwa peningkatan ibadah Ramadan sangat dipengaruhi oleh keilmuan terhadap petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tanpa keilmuan, tingkat akurasi pengamalan serta ruh penghayatan terhadap syarat dan ketentuan nilai ibadah tersebut terkadang menjadi liar dan kering. Sehubungan dengan itulah maka tidak sedikit di antara orang Islam yang menyikapi Ramadan sebagai ibadah musiman atau aktivitas rutin belaka. Di antara ilmu yang harus selalu dihadirkan, terutama ketika Ramadan telah tiba, hadir di tengah-tengah kita, antara lain berkenaan dengan sumber-sumber dalil serta keabsahan-keabsahan argumen yang menjadi keyakinan serta landasan praktek ibadah di bulan Ramadan. Sebab tidak sedikit dalil hadis yang dijadikan dasar dan disampaikan oleh sebagian khatib dan ustadz mubaligh, baik di acara pengajian, di buku, media elektronik maupun internet,
ternyata tidak dapat dipastikan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga terkadang redaksi dan maksud dari hadis tersebut telah menyimpang dari rujukan yang sebenarnya. Dalam hal ini tepat sekiranya kita ambil contoh kasus berkenaan dengan doa khusus menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sejauh pengetahuan kami, doa khusus menyambut kedatangan bulan Ramadan dilihat dari aspek konten, maka dapat dipetakan menjadi dua macam. Yang pertama, doa tersebut dirangkaikan dengan 2 bulan sebelumnya. Ramadan, Sya'ban, dan Rajab. Yang kami sebut dengan Trimasketir. Yang kedua, tanpa dirangkaikan dengan 2 bulan sebelumnya. Yaitu hanya khusus mendoakan kehadiran bulan Ramadan. Untuk model yang pertama, misalkan kita temukan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik yang menyatakan bahwa idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Sedangkan dalam riwayat lain dengan redaksi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hadis ini diriwayatkan oleh banyak mukharij, banyak pencatat dan periwayat hadis, namun sejatinya semua jalur periwayatan hadis ini bertumpu pada orang yang sama, yaitu rawi Zaidah bin Abu Ruqad. Ia menerima dari gurunya Ziyad bin Abdullah An-Numairi. Berdasarkan analisa para pakar hadis, para kritikus hadis, ahlul jarhi wa ta'dil, maka didapatkan status rawi yang bernama Zaidah bin Abu Ruqad, maka keadaannya sangat dhaif. Misalkan Imam Al-Bukhari memberikan komentar yang cukup tajam, memberikan komentar yang cukup keras walaupun dengan bahasa yang halus, bahwa rawi tersebut adalah munkarul hadis. Ketika Imam Al-Bukhari menyatakan seorang rawi munkarul hadis, maka kata Imam Al-Bukhari, la tahillu riwayatu anhu, tidak halal diriwayatkan hadis darinya. Sedangkan yang kedua, rawi Ziyad bin Abdullah An-Numairi, dalam komentar beberapa pakar hadis, misalkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyitir penjelasan dari Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya Ad-Du'afa. Kemudian ia menyatakan bahwa Ziyad munkarul hadis. Karena kondisi demikian, rawi yang bersangkutan itu ditinggalkan atau tidak dipakai, tidak digunakan hujjah oleh para ahli hadis, misalkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Berdasarkan penjelasan dari para ulama berkenaan dengan kedua rawi tersebut, maka tidak berlebihan sekiranya diambil kesimpulan bahwa hadis yang berkaitan dengan doa menyambut bulan Ramadan yang dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban
kedudukannya dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk keyakinan dan juga pengamalan. Kemudian model yang kedua yang kita temukan tanpa dirangkai dengan bulan Sya'ban dan bulan Rajab, di antaranya yang populer di tengah-tengah masyarakat kita menggunakan redaksi Allahumma salimni li Ramadan wassalim Ramadhanali wassalimhu minni mutakabbalan. Sejauh pengetahuan kami, redaksi yang populer demikian la aslalahu, tidak ada sumber asalnya. Karena setelah kita melakukan perbandingan dalam ragam sumber dan juga melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang ada, maka redaksi doa menyambut bulan Ramadan yang mandiri tanpa dirangkai dengan Rajab dan bulan Sya'ban, kita temukan dalam redaksi yang berbeda. Misalnya, dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami yang bersumber dari Ubadah bin Samit, redaksi yang ditemukan yaitu Allahumma salimni li Ramadan wassalim Ramadhanali watasallamhu li muqabbalan. Dalam penelusuran Al-Hafidh Ibnu Hajar, redaksi hadis versi Ad-Dailami itu selengkapnya seperti yang beliau sebutkan di dalam beberapa sumber. Kemudian dalam riwayat At-Tabrani masih dari Ubadah bin As-Samit menggunakan redaksi Allahumma salimni min Ramadan wassalim Ramadhanali watasallamhu minni mutakabbalan. Selanjutnya Syekh Abdul Karim bin Muhammad Al-Qazwini meriwayatkan pula tetapi dengan redaksi yang juga berbeda, yaitu Allahumma salimna li Ramadan wassalim Ramadhana minna watasallamhu minna mutakabbalan. Kemudian yang terakhir, Imam Adz-Dzahabi dalam menjelaskan salah seorang biografi rawi yaitu Ibnu Sabghah, maka beliau mencantumkan hadis doa ini tetapi juga dengan redaksi yang berbeda. Nah, setelah kami telusuri doa menyambut bulan Ramadan dengan redaksi yang ada sumbernya, meski diriwayatkan oleh beberapa mukharij, namun sejatinya bertumpu pada rawi yang sama, yang populer disebut dengan Abu Ja'far Ar-Razi, yang menerima dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari Sholih bin Kaisan, dari Ubadah bin As-Samit. Setelah dilakukan penelitian terhadap rawi yang menyendiri dengan periwayatan yaitu Abu Ja'far Ar-Razi, maka diketahui bahwa rawi tersebut bernama Isa bin Abu Isa Mahan telah didhaifkan oleh para ahli hadis. Antara lain, Imam Al-Falas mengatakan bahwa dia sayul hifdi, buruk hafalan, sementara dalam penilaian dan bahasa Imam Abu Zur'ah yang bersangkutan sering ragu-ragu dalam meriwayatkan. Karena itu dapat kita maklumi sekiranya pakar hadis di abad modern yaitu Syekh Syu'aib Al-Arnaud menyatakan isnaduhu dhaifun li dha'fi Abi Ja'far Ar-Razi. Sanadnya dhaif karena kedhaifan rawi Abu Ja'far Ar-Razi. Dari berbagai penjelasan itulah, maka tidak berlebihan sekiranya diambil kesimpulan kembali bahwa hadis yang berkaitan dengan doa menyambut Ramadan tanpa dirangkaikan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kedudukannya sama dengan doa yang dirangkaikan dengan Rajab dan Sya'ban, yaitu dhaif,
dan tidak dapat dijadikan hujjah untuk pengamalan. Karena demikian keadaan hadisnya, maka Dewan Hizbah di dalam buku yang telah diterbitkannya menetapkan kesimpulan bahwa menyambut kedatangan bulan Ramadan tidak disyariatkan berdoa secara khusus. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga dengan penjelasan ini menjadi tambahan ilmu di dalam menata agar kita berusaha mendapatkan nilai di bulan Ramadan atas dasar iman dan ilmu yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.